Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnia Lamsari dengan NIM 1057311227119 dari kelas AK 11F. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal yang berkaitan dengan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Berlian memiliki 70% kepemilikan pada PT Mutiara seharga 100 juta rupiah. Nilai wajar dari kepemilikan non-pengendali diestimasikan sekitar 20 juta rupiah. Dapat diperhatikan sebagai tabel yang ada di belakang saya, yaitu terdapat akun-akun. Yang pertama, kas pada PT Berlian sebesar 30 juta rupiah, sedangkan kas pada PT Mutiara sebesar 20 juta rupiah. Piutang pada PT Berlian sebesar 20 juta rupiah, sedangkan piutang pada PT Mutiara sebesar 10 juta rupiah. Pada persediaan pada PT Berlian sebesar 25 juta rupiah, sedangkan pada PT Mutiara sebesar 10 juta rupiah. Tanah pada PT Berlian sebesar 25 juta rupiah, sedangkan pada PT Mutiara sebesar 25 juta rupiah. Pada bangunan dan peralatan pada PT Berlian sebesar 35 juta rupiah, sedangkan pada PT Mutiara sebesar 20 juta rupiah. Pada investasi pada PT Mutiara pada PT Berlian sebesar 100 juta rupiah. Jadi total aset pada PT Berlian sebesar 235 juta rupiah, sedangkan pada PT Mutiara sebesar 850 juta rupiah. Pada tanggal kombinasi bisnis nilai wajar persediaan sebesar 50 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah, dan tanah sebesar 40 juta rupiah. Diminta, yang pertama, buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang kedua, buatlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Dapat dilihat pada tabel bahwa persediaan nilai buku sebesar 10 juta rupiah, nilai wajar sebesar 50 juta rupiah, dan kenaikannya sebesar 40 juta rupiah. Tanah nilai bukunya sebesar 25 juta rupiah, nilai wajarnya sebesar 40 juta rupiah, dan kenaikannya sebesar 15 juta rupiah. Nilai bangunan dan peralatan nilai bukunya sebesar 35 juta rupiah, sedang nilai wajarnya sebesar 60 juta rupiah, dan kenaikan sebesar 25 juta rupiah. Untuk mendapatkan nilai kenaikan, yaitu dengan cara nilai wajar dikurang dengan nilai buku, sehingga menghasilkanlah sebuah nilai kenaikan. Pertama, total nilai wajar investasi sebesar 120 juta rupiah. Nilai buku yaitu terdiri dari saham biasa sebesar 25 juta rupiah, saldo laba sebesar 20 juta rupiah, sehingga menghasilkan 45 juta rupiah. Jadi selisihnya yaitu 75 juta rupiah. 75 juta dihasilkan yaitu
ketika total nilai wajar investasi dikurang dengan hasil dari biaya saham biasa dan saldo peroleh ketika total nilai wajar investasi dikurang dengan 45 juta rupiah sehingga menghasilkan 75 juta rupiah. Jurnal saat mengeliminasi saldo investasi, yaitu saham biasa sebesar 25 juta, saldo laba sebesar 20 juta rupiah, selisih sebesar 75 juta rupiah, investasi saham pada PT Mutiara sebesar 100 juta rupiah, dan kepentingan non pengendali sebesar 20 juta rupiah. Yang kedua, pada jurnal eliminasi untuk mengakulasikan selisih. Yang pertama, pada akun persediaan sebesar 40 juta rupiah, tanah sebesar 15 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 25 juta rupiah, liabilitas sebesar minus 5 juta rupiah, selisihnya sebesar 75 juta rupiah. Yang kedua, PT Berlian dan Mutiara Perusahaan, kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi pada 1 Januari 2019 dalam rupiah. Seperti yang teman-teman lihat, pada tabel kertas kerja laporan posisi keuangan, total aset sebesar 235 juta rupiah pada PT Berlian, sedangkan pada PT Mutiara total aset sebesar 85 juta rupiah dan total pada konsolidasi sebesar 295 juta rupiah. Sedangkan total liabilitas dan ekuitas pada PT Berlian sebesar 235 juta rupiah, sedangkan pada PT Mutiara sebesar 85 juta rupiah dan konsolidasinya sebesar 295 juta rupiah. Baik, itulah pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.